Baik, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah selanjutnya di metodologi penelitian ya, lecture 5 soal research design, perancangan penelitian gimana gimana sih penelitian-penelitian itu sebenarnya ya. Sebelumnya di video sebelumnya sudah ada mengenai mengidentifikasi masalah. Nah, nanti kita bahas kali ini soal research design. Nah, diharapkan setelah ini teman-teman mungkin udah ada gambaran lebih jelas ya. Nanti di pertemuan selanjutnya yaitu ada mengenai literatur review. Jadi sebelum berangkat ke suatu penelitian, baiknya teman-teman melakukan memiliki pemahaman dulu mengenai apa itu riset dan kemudian memiliki kemampuan atau bukan kemampuan, memiliki pengetahuan yang cukup mengenai lingkup penelitian di bidang teman-teman ya. Kemudian baru teman-teman buat gitu, baru teman-teman propose penelitian teman-teman mau kayak gimana ya. Itu melalui ini kuliah-kuliah mengenai research design dan seterusnya, kemudian melakukan literatur review ya. Di pertemuan selanjutnya nanti akan ada tugas juga soal literatur review. Oke, desain penelitian ini memang sangat penting dalam membuat penelitian ya. Memang harus tahu kayak gimana kita maunya. Misalkan kita melakukan suatu eksperimen, eksperimennya mau kayak gimana, kita mengambil data yang kayak gimana yang mau kita ambil. Desain penelitian biasanya merupakan pedoman dalam melaksanakan proses penelitian, ya diantaranya menentukan instrumen juga. Misalkan kita ngambil di tekniknya, misalkan teknik elektro, pengaruh tegangan, ya. Misalkan kita bukan pengaruh tegangan, mengambil yang kita perlukan adalah data-data tegangan, arus, sama misalkan sama tahanan gitu ya. Ya kita pakai instrumen namanya avometer misalnya kayak gitu. Di teknik mesin misalkan kita butuh data itu berupa kecepatan rotasi gitu. Ya pakailah tachyometer. Nah, dengan kita tahu desain penelitian kita mau kayak gimana, ya kita tahu instrumen yang mau kita ambil tuh kayak gimana. Sampelnya apa aja, kita ngambil berapa kali sih. Misalkan kita butuh di situ demikian gitu, data-data berupa kecepatan putaran gitu. Nah, itu untuk berapa kali kita ambil gitu. Nah, misalkan kita coba dengan misalkan kaitannya dengan tegangan ya. Tegangan sekian tuh rotasinya berapa sih gitu ya. Kecepatan rotasinya berapa. Dari 10 volt kecepatan rotasi suatu motor berapa dicek, diukur. 10 volt kita ukur kecepatan rotasi tachyometer misalkan sekian RPM. Kita naikkan lagi 15 volt berapa kecepatannya, 20 volt berapa dan seterusnya. Tergantung rating motornya ya. Kadang motor kan punya maksimalnya berapa kayak gitu. Dan biasanya ngaturnya sih pakai dimmer sebetulnya ya. Kayak gitulah. Kemudian ada penentuan sampel gitu, jadi lebih mudah. Pengumpulan serta analisis data juga lebih mudah. Tanpa desain yang pas, yang benar, kita tuh nggak bisa melakukan penelitian dengan baik. Jadi kita nggak ada pedomannya gitu. Ya, ini mau ngapain sih sebenarnya? Kadang ketika mahasiswa datang ke saya pastiin dulu bahwa dia ini paham betul dia mau buat apa kayak gitu. Kalau dia sendiri belum paham, Mas saya mau buat alat kayak gini, alatnya diapain mas? Buat apa mas? Ya, kayak gini, nanti data yang mau diambil apa? Ini pak. Tapi kalau saya nggak belum puas sampai masih pusing, saya kok nggak ngerti mas ya? Gitu. Saya bakal tanya terus. Maksudnya teman-teman harus selesai di teman-teman dulu, teman-teman mau ngapain. Kalau masih bingung ya tanya, buat apa ada dosen pembimbing? Ya kan? Tujuannya kita ada dosen pembimbing itu kan ya membimbing. Tujuannya memberi saran-saran supaya teman-teman bisa lebih memahami penelitian tuh harusnya kayak gimana, didiskusikan. Jangan juga teman-teman datang ke dosen itu nggak ada yang mau apa ya, udah merasa benar sendiri, itu juga jangan. Saya sendiri bahkan udah dosen gitu ya, saya ketika ngobrol sama rekan-rekan yang lain bahkan termasuk mahasiswa lah, nggak bisa kita di era sekarang merasa paling tahu semuanya gitu. Perkembangan informasi sangat cepat kayak gitu ya. Eh, Ya kita harus agak sedikit rendah hati lah kayak gitu. Mungkin dia emang benar-benar lebih tahu, tapi kalau dia nggak bisa jelasin, nah berat juga gitu. Jadi teman-teman harus punya bisa jelasin juga. Kayak itu intermezzo aja. Kemudian ada beberapa tipe-tipe dasar desain penelitian gitu ya. Ini metode ini bagian dari metodologi, teknik, prosedur, alat dan segala segala, segala macamnya di sebuah penelitian. Metode penelitian juga bisa juga disebut dengan desain penelitian. Nah, cara mengategorisasikannya yaitu dengan melihat
penelitian bisa dilakukan dengan melihat metode penelitian ataupun dengan melihat desain penelitiannya. Misalkan apakah dia itu penelitian dasar atau aplikatif. Kalau dasar biasanya teoretikal gitu ya, pakai simulasi dan seterusnya. Kalau penelitian aplikatif misalnya udah alatnya dibuat gitu ya, terus diuji. Misalkan kita di penelitian sebelumnya saya suka bilang misalkan kita membuat sesuatu yang namanya alat penggiling pelet gitu ya. Itu termasuk aplikatif karena nanti ketika alat itu sudah jadi, kan bisa langsung kita cek. Nah, kita bisa langsung aja giling itu pelet kayak gimana hasilnya. Kan kita kelihatan ya langsung. Oke, metode penelitian merupakan suatu teknik atau prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisis data juga termasuk ya. Contoh-contoh yang masuk dari metode penelitian itu kita harus ada variabel, ya mungkin model kalau perlu, rancangannya kayak gimana, pengumpulan datanya kayak gimana, analisis data gimana, terus penafsiran atau pengumpulan hasil penelitiannya gimana. Kita interpretasi datanya tuh kayak gimana. Misalkan alat penggiling tadi ya, penggiling untuk pakan. Kalau kecepatan rotasinya meningkat, sebenarnya kita bisa pikir bahwa misalnya produktivitasnya meningkat. Kalau misalkan selama 15 menit dengan kecepatan rotasi A gitu, itu hasilnya misalkan sekilo, mungkin kalau saya tingkatin jadi B, misalkan dari 100 ke 150 rpm, mungkin yang tadinya 1 kilo mungkin jadi 1,5 kilo. Saya tingkatin jadi 200 rpm lagi, misalkan jadi 2 kilo, gitu misalnya ya. Nah, kita harus tahu cara menafsirkannya. Berarti kita tahu bahwa dengan peningkatan kecepatan putaran, terdapat peningkatan produktivitas. Tapi apakah itu juga berbanding lurus dengan kualitasnya? Biasanya kalau terlalu cepat, itu kurang bagus tuh. Ya, jadi kayak cuma digiling aja, bentuknya bukan pelet pakan, bukan pelet lagi. Gitu. Kayak kegiling aja, kayak apa namanya hancur aja gitu. Ya. Padahal di kasus tertentu mungkin kita butuhnya yang bentuknya pelet. Oke, mungkin buat pakan ikan gitu ya, buat pakan apa. Kalau terlalu nyebarkan nanti malah banyakkan kebuangnya gitu ya. Kalau bentuknya pelet, nah nanti ikan lebih enak makan. Misalnya kayak gitu ya. Ada beberapa jenis-jenis penelitian ya. Tergantung apakah dari aplikasinya, apakah dia pure research atau applied research. Ya, terus misalkan dari tujuannya apakah dia deskriptif atau exploratory atau correlational, explanatory, predictive, action research, metode inquiry-nya kayak gimana, apakah kuantitatif atau kualitatif atau bisa juga mix ini hybrid ya. Nah, ini dengan tipe-tipe riset inilah mau nggak mau desainnya nanti beda ya. Dalam bidang kita yaitu ilmu dan teknologi, biasa desain penelitian itu adalah desainnya eksperimental ya. Bisa biasanya adanya di sini, correlational juga bisa gitu ya. Ini juga bisa. Applied research, correlational, action research bisa yang kita lakukan itu. Nah, applied research ya yang kita ngebuat sesuatu yang penelitian terapan itu maksudnya tuh ya. Yang kita udah ada teori-teori menggiling, teori-teori elemen mesin, misalkan kayak itu untuk teknik mesin, udah ada gimana benda itu menekan segala macam ya. Nah, kita buatlah alatnya kayak gitu. Nah, itu namanya applied research. Kita terapkan ilmu-ilmu penelitian yang sudah ada. Kalau pure dia biasanya basic banget kayak gitu ya. Nah, misalkan pure itu ya sangat teoretis ya, masalah atom, masalah apa gitu ya. Terus nanti ada persamaan-persamaan gitu ya, rumus-rumus. Tapi bukan berarti nggak nggak berguna gitu ya. Namanya ilmu teoretis itu mungkin kegunaannya nggak sekarang kayak gitu. Kayak dulu zamannya Newton, zamannya Einstein itu yang nggak kelihatan. Misalnya zaman Einstein yang dia dapat Nobel itu kan soal efek fotolistrik ya. Itu 19 berapa gitu, sebelum 20 kayak apa, 1920-an. Dulu nggak kelihatan itu bahwa bisa akan ada manfaatnya secara aplikatifnya gitu ya. Wah, tapi sekarang lihat sendiri, solar cell itu digunakan di mana-mana. Basisnya apa? Ya, efek fotolistrik itu. Kan kayak gitu ya. Jangan mengecilkan juga basic research gitu ya. Karena basic research itu biasanya pure gitu, pure physics, pure mathematics. Nah, kita engineering biasanya applied research. Oke, penelitian eksperimental. Untuk menggambarkan riset eksperimental bisa dilakukan pada dua kelompok, ya, di mana kelompok satu disebut kontrol,
tanpa diberi perlakuan apapun, sedangkan kelompok kedua diberikan perlakuan. Biasanya eksperimental kayak gini. Nah, dilakukan, diasumsikan kedua kelompok ini sama lah. Ya. Saya ada dua kelas gitu ya. Yang satu saya kasih perlakuan A gitu, yang satunya nggak usah. Misalkan penelitian eksperimental dilakukan pada dua petak sawah. Petak sawah yang pertama nggak diberikan pupuk, yang kedua dikasih pupuk. Ya, kelihatan dong hasilnya. Ya. Terus yang kedua, misalkan kita pengen tahu peningkatan hasil belajar mahasiswa, misalkan yang pakai e-learning dengan nggak pakai e-learning kayak gimana sih? Nah, kayak gitu ya. Contoh. Eksperimen itu sebenarnya merupakan salah satu prosedur di mana terdapat satu atau lebih faktor yang bisa dimanipulasi dengan syarat semua faktor tersebut konstan. Jadi di luar faktor itu harus konstan, kecuali yang kita teliti variabel-variabelnya. Ya, misalkan ketika saya bilang tadi masalah welding dengan perbedaan, kalau weldingnya welding listrik kayak gitu ya, dengan dua material yang kita coba gabungkan, welding listrik, saya pengen tahu arusnya, pengaruh arus terhadap hasil welding gitu ya. Lah kalau saya pengen tahu arusnya, berarti harusnya semua yang lain tuh harus sama. Misalkan materialnya harus sama. Ya, tegangannya nggak boleh masalah gitu ya. Tegangannya sama. Terus misalnya perlakuan sampelnya sama. Dalam artian kayak gini. Kadang kan ketika kita melakukan suatu welding itu kadang sampel awalnya tuh harus diapain dulu gitu ya. Ada chemical decomposition segala macam lah kayak gitu. Ya. Nah, ini harus sama semua kecuali yang saya mau teliti yaitu arus. Jadi nanti ketika penelitiannya selesai, berhasil, kita tahu persis memang ada perbedaan-perbedaan tertentu yang dikarenakan faktor arusnya tadi, bukan faktor yang lain. Nah, gitu. Ini disebut ada namanya penelitian kausal komparatif, itu penelitian sebab akibat gitu ya, disebut juga eksperimen juga. Ya, misalnya kita membandingkan antara satu dengan yang lain, bisa variabel independen ini biasanya yang di penelitian ini biasanya dimanipulasi, salah satu yang independennya dimanipulasi, misalkan tadi arus gitu ya, kita manipulasi, kita bisa ubah gitu. Kita lakukan treatment. Nah, terus berfokus pada dampak yang terjadi. Nah, itu. Kalau dengan arus misalkan 10 ampere, oh dia kekuatan tariknya misalnya segini gitu ya. Ternyata setelah saya tingkatkan jadi 15 ampere, ternyata dia lebih kuat gitu misalnya ketika saya uji tarik dua materi yang digabungkan itu. Nah, jadi kita tahu bahwa arus itu berpengaruh ya. Misalkan di kasus teknik sipil masalah beton gitu ya, beton. Beton tuh ada cara mengujinya, misalnya uji tarik atau uji apa gitu, kekuatan segala macam. Kita coba masalah komposisinya gitu misalnya. Komposisinya nggak usah pakai apa-apa dulu lah, nggak usah pakai zat aditif, cukup beton aja. Misalkan komposisi pasir, koral, sama semen segala macam, itu saya mainkan di situ komposisinya. Semuanya sama yang lainnya. Misalkan saya cuma main komposisi antara pasir dan semen aja ya. Koral sama, air sama, segala macam sama. Nah, nanti setelah penelitiannya selesai, saya tahu bahwa memang antara komposisi pasir dan semen itu memang berpengaruh dan seterusnya. Ya, ini juga sebenarnya kaitannya sama bisa kita lakukan penelitian korelasi korelasi juga tergantung jenisnya ya. Cuma kayak gini, biasanya kalau kita lihat kalau kita bilang bahwa sesuatu berpengaruh atau enggak, biasanya ada namanya uji statistiknya. Gitu. Kalau sebab akibat nggak usah terlalu kayak gitu sih sebenarnya, kita deskriptif aja bisa. Deskriptif maksudnya kita jelasin aja gitu. Tapi kalau kita bilang penelitian korelasi, di mana kita bilang bahwa misalkan arus ini berpengaruh terhadap ini, kita harus uji statistik ya. Nanti ada nilai korelasinya, koefisien korelasi. Kalau dia kira-kira 0,5 atau lebih besar, itu kita sebut dia berpengaruh. Kalau kurang enggak. Nanti ada kayak rumus itu ya, kalau teman-teman mau tahu lah ya. Biasanya di teknik sih jarang dipakai, biasanya dipakai di teman-teman dari bidang misalnya eh, sosial lah kayak gitu ya, mereka ngambil data kayak misalkan sebelumnya saya di pertemuan sebelumnya saya sempat ambil contoh yang eh, pasang iklan gitu ya. Nah, pasang iklan dengan gak pasang iklan, saya bisa bilang pasang iklan berpengaruh kalau hasilnya kayak gimana. Nah, kayak gitu ya. Misalkan tadi di kasus mahasiswa pakai e-learning dengan gak e-learning apakah berpengaruh, nah saya harus lihat dulu di beberapa mata kuliah gimana total mahasiswa itu apa performance-nya gitu ya.
ada unsur statistiknya kalau dikorelasi kayak gitu pada intinya ya. Ada koefisien korelasinya. Kalau dia sekian, nah oke, berpengaruh. Kalau dia kurang dari sekian, kita sebut tidak kurang signifikan. Pengaruhnya kurang signifikan gitu ya. Misalnya contoh penelitian korelasi itu tingkat pertumbuhan bayi di Jakarta dengan tingginya curah hujan di Bogor. Apa hubungannya gitu kan? Ya, tapi contoh aja. Semakin tinggi curah hujan, semakin tinggi tingkat kelahiran bayi. Mungkin gara-gara sering di rumah terus kan, kayak gimana. Lihat korelasinya bermakan atau enggak. Kalau enggak ya enggak usah. Kita harus kritis gitu, bermakan atau enggak. Jangan juga yang enggak penting dimasukin. Ini contoh aja, ini yang enggak perlu lah buat apa kayak gitu. Cuma maksudnya kalau misalkan di kasus tadi welding arus, welding listrik gitu. Mau nggak mau kan listrik itu kaitannya ada tegangan sama arus ya. Terus sama misalkan yang kita buat itu kita pakai fillernya kita pakai ya kita pakai filler. Nah, fillernya juga pengaruh. Filler pengaruh, arus pengaruh, tegangan pengaruh kayak gitu. Itu kalau dari itu kita ganti gitu ya. Kita mainkan gitu misalkan fillernya ukurannya 5 mili gitu. Saya pakai 4 mili atau 6 mili itu pasti nanti pengaruh juga. Pengaruh ke kekuatan tariknya kayak gimana ya. Mau nggak mau. Bisa juga ada namanya penelitian survei. Kita survei lah ke orang ya. Kita kalau mau melakukan penelitian survei ini biasanya di teman-teman dari ilmu sosial, kita buat dulu pertanyaan-pertanyaan. Terus kita biasanya punya desain, oh kalau penelitian saya mau valid, saya butuh 100 sampel. Oke, nanti ada cara menentukannya. Ya, kalau teman-teman mau tahu, boleh dicari lah itu penelitian survei. Detailnya kayak gimana? Ini saya cuma pengantar doang ya. Detailnya gimana ada nanti. Oh ini kalau saya mau oke, saya butuh 300 sampel. Yang dia tuh random. Misalnya ada nanti ada sedikit di sini ya. Ada sampling contoh-contoh sampling ya. Misalkan contohnya adalah quick count itu salah satu contoh. Terus sensus penduduk ya, statistik juga bisa termasuk survei juga. Terus kita teman-teman mungkin suka dapat dari mana gitu. Tolong isi dong, saya lagi penelitian ini ya itu juga termasuk kan. Nah, biasanya ada kuesionernya baik dia online misalkan via Google Form atau kalau dulu ya di checklist kita nanya ke orang gitu loh. Kayak eh, interview gitu kita checklist kayak gitu ya kayak gitu juga bisa. Nah dari sinilah muncul ada namanya istilah populasi dan sampel. Nah populasi adalah sekelompok orang kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu, ada satu kesamaan di situ itu disebut populasi. Nah anggota populasi disebut elemen populasi. Nah kerangka sampel adalah daftar elemen-elemen populasi tadi yang dijadikan dasar untuk mengambil sampel populasi. Misalkan mahasiswa teknik mesin semester 1 kelas pagi. Nah, itu populasi itu. Kelas malam satu populasi lagi. Nah, kayak gitu. Mahasiswa di jurusan teknik mesin itu juga populasi. Semuanya teknik mesin. Mahasiswa di JGU itu satu JGU. Tapi kategorinya beda-beda. Kalau kita eh, tergantung kita mau ranahnya di mana kayak gitu. Kita harus karakteristik apa yang mau kita cari. Apakah cukup dengan mahasiswa JGU? Oh, berarti semuanya nih. Apakah kita harus spesifik misalkan di jurusan teknik mesin aja misalnya? Ataukah juga jurusan teknik mesin kurang spesifik populasinya semester awal aja, semester 1 berarti. Kayak gitu ya. Jadi ini pengkategorian ini sebenarnya bukannya strict, cuma tergantung kebutuhan kita. Kita tuh mau taunya apa gitu ya. Ya kalau misalkan kita melakukan kayak tadi misalkan sensus penduduk, ya berarti se-Indonesia tuh diambil dengan catatan mereka punya syarat tuh, oh punya NIK, punya KTP, gini gini, ada kakaknya gini. Lakukan sama mereka survei di rumah, oh satu rumah ditempel ada 6 orang gitu misalnya, dan seterusnya. Ini contoh yang tadi saya bilang beberapa sampling method ya, teknik sampling ada. Kita ada pakai probabilitas dan non probabilitas. Kalau probabilitas artinya dia random. Random itu ada yang simple random sampling, ada stratified, ada di kelas-kelas, terus ada di cluster-cluster juga bisa ya. Terus kalau non probability kita bisa purposive yang paling nyaman aja, kita bisa kuota, oh se-JGU oke, tapi saya butuh cuma 100 orang, diambil 100 orang gitu. Ada confidence sampling ini juga yang paling gampang. Ini sesuai keperluan ya. Ini sesuai keperluan misalkan kita namanya purposive itu ada nanti penjelasannya ya.
Berbeda dengan convenience. Kalau convenience itu kita yang gampang aja. Misalkan udah rekan kerja kita aja lah gitu ya. Tinggal nanya doang gitu sambil makan ya apa. Ya, berbeda dengan kalau kita sudah melakukan penelitian yang tingkat apa kita butuh sampel ribuan gitu ya. Nah, mau nggak mau kita nyebar atau misalnya kita minta tolong orang untuk nyebar gitu ya, untuk mengolah. Nah, biasanya kalau di tingkat-tingkat suatu institusi penelitian gitu, misalkan quick count, lembaga quick count kan banyak ya. Terus misalkan lembaga survei gitu. Nah, mereka melakukan ini juga. Biasanya mereka sebutnya stratified sih kalau itu misalkan yang lembaga survei itu ya. Misalkan sekarang udah capres cawapres ada 3 pasang gitu ya. Kan ada banyak tuh survei-survei. Itu mereka melakukan juga, tapi mereka bukan simple random sample, kayak stratified mereka tuh. Di Indonesia di 33 provinsi apa 33 provinsi, diambil satu provinsi itu misalnya secara proporsional, misalkan di provinsi Jawa ada sekian juta. Nah, dibandingkan ke seluruhnya berapa, kita ambil misalkan oh di Jawa Barat 10 orang, di Sulawesi 2 orang, di ini 2 orang, tergantung apa bobotnya kayak gitu. Ya. Jadi nggak kita ambil semua kalau kalau survei itu nggak kita ambil semua kecuali sensus ya. Kalau survei itu sebagai kita ambil sampel, cuplik sedikit-sedikit gitu ya. Kalau kita ambil semua namanya sensus. Ya. Itulah yang dilakukan oleh KPU kalau kalau udah pemilihan umum, nah itu KPU yang buat. Kalau quick count survei enggak kayak gitu. Tapi biasanya hasilnya mendekati karena memang secara ilmiah dia buat. Ya, memang mendekati itu canggih banget sebenarnya itu. Ya. Nah, misalkan ada sampling. Ini apa ya contoh samplingnya? Ini ada populasi nih. Kita ambil secara random. Nah, yang ini random aja. Hmm, random. Dapatlah sekian orang. Ya, metode pemilihannya gimana? Ya tadi simple random sampling ada, systematic sampling juga bisa, stratified sampling bisa, bertingkat-tingkat dia, cluster bisa. Kalau yang tadi dilakukan lembaga survei itu cluster ya, berdasarkan provinsi-provinsi, kabupaten, kota gitu. Ya. Certified ini ada kelas-kelasnya, misalkan oke kelas menengah atas kayak gimana, menengah bawah gimana, misalkan kayak gitu. Tapi itu nggak bisa sih, nggak dipakai lah di lembaga survei. Biasanya mereka di klaster sama mereka. Nah, tiap provinsi mereka ambil berdasarkan keperluan lah kayak gitu. Ada convenience ini pokoknya unit-unit analisa yang simple-simple aja yang kita gampang ambilnya. Kalau susah ya jangan gitu. Kalau purposif mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya, misalnya saya pengen sampel yang hanya rekan-rekan misalkan siswa atau siswi dengan kebutuhan khusus misalnya. Oke, kebutuhan khususnya apakah semua kebutuhan khusus, apakah tertentu doang, misalkan tunarungu doang, gitu. Nah itu maksudnya kayak gitu, ya, dan seterusnya. Boleh dicek nanti sendiri ya. Itu banyak, tapi nggak semuanya akan kita pakai, makanya nggak terlalu saya sampaikan secara detail. Karena di saya sendiri juga di teknik mesin itu nggak pakai itu gitu ya. Misalkan contohnya ada daftar mahasiswa nih semuanya. Terus kita bagi berdasarkan tahun angkatan, angkatan pertama, kedua, ketiga. Misalkan kita bagi lagi berdasarkan jurusan, kita bagi lagi berdasarkan indeks prestasi misalnya gitu. Ini dari yang semua sampel se-JGU, kita bagi per jurusan, kita bagi perangkatan, kita bagi yang IP-nya tinggi aja, misalnya IP rendah aja kayak gitu. Ya kayak gitu tingkatan-tingkatannya. Ya tergantung kita perlunya yang kayak gimana. Makanya research design harus jelas dulu yang mau kita cari itu apa. Misalkan kita dari research design kita itu adalah mahasiswa se-JGU, berarti ya mahasiswa se-JGU kita ambil random. Nah, misalkan kita mau ngambilnya kita bilang cluster, misalkan clusternya per apa? Per jurusan. Oh, nah terus kita proporsionalkan. Oh, ternyata jurusan di misalkan di teknik apa dia banyak, di jurusan apa dia sedikit. Nah, kita ambil berdasarkan proporsional tersebut kayak gitu ya. Terus ada juga namanya penelitian tindakan. Ini biasanya di sekolah, di rumah sakit segala macam pakai nih. Lebih ke arah tindakan langsung. Biasanya tindakannya tindakan berupa tindakan sosial. Dia empowering juga termasuk untuk peningkatan-peningkatan tertentu, misalkan di suatu kelas ya. Ini biasa dosen juga bisa sebetulnya.
Biasanya kita ceramah aja, misalnya kuliah ya, kayak kuliah biasa, terus kita buat ada yang berupa project yang didampingi gitu misalnya ya. Itu juga termasuk action research, artinya yang dulu ngajarnya biasa-biasa aja, kayak biasa aja, kuliah-kuliah aja, nah, terus kita ambil satu kuliah dengan berupa project, ya pengaruhnya kayak gimana? Ya, apakah lebih bagus performance studentnya, apakah enggak, nah kan kayak gitu. Ya. Etnografi ini biasanya terkait dengan etis-etis tertentu, dengan budaya-budaya tertentu, terkait dengan budaya biasanya. Ya. Terus studi kasus ya banyak juga dipakai. Ini biasanya pada kita ngambil satu kasus tertentu, pada kelompok tertentu, pada hal tertentu lah gitu ya. Terus kita studikan di situ. Nah, pengaruh, misalkan tadi yang penelitian sebelumnya ada soal pengaruh penggunaan iklan dan tanpa iklan gitu. Itu secara umum tuh. Lah, kita bisa studi kasus misalkan cuma di perusahaan A dulu. Nah, kita lakukan lagi misalnya studi kasus di perusahaan B. Nah, maksudnya kayak gitu nih. Studi kasusnya itu pada uh, orang tertentu aja gitu. Nah, bisa kita ubah-ubah. Makanya kadang di penelitian tertentu itu lebih mudah simply karena dengan area yang beda, studi kasusnya mau nggak mau sudah beda. Nah, nanti hasilnya pun mungkin beda. Nah, misalkan soal pengaruh penggunaan iklan, otomatis dengan perusahaan satu dan yang lain otomatis beda dong. Nah, maka kita perlu mungkin kita perlu penelitian di situ. Ya, menurut studi kasus di sini sih perusahaan A sih pengaruhnya peningkatannya 20%. Jadi tadinya 100 jadi 120. Peningkatan yang kedua ternyata 25% jadi 125. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Penjualannya meningkat gitu ya. Tapi ternyata peningkatannya terjadinya beda-beda. Nah, mungkin ada ternyata strategi pengiklanannya beda-beda di situ pengaruhnya. Ya, itu studi kasus. Nah, ini contoh sampling probabilitas. Ini ada acak sederhana, acak berlapis, acak berkelompok, acak multi tahap. Ini juga mantep nih, ya macam-macam. Sampling acak, yang misalkan ini adalah unit sampel kita, ini adalah segala macamnya, kita ambil aja acak yang mana aja lah, gitu. Gampangnya kayak gitu. Acak sederhana, gampangnya kayak gitu. Kalau acak berlapis, ini kita cluster dulu sedikit. Dari masing-masing cluster kita ambil misalkan 3 atau 2 gitu ya. Ini namanya kita buat sampling acak tapi berlapis-lapis. Kita cluster. Misalkan kita se-JGU nih. Kita perlu 500, di teknik mesin dulu lah. Kita perlu 100 sampel. Kita bagi ini perangkatan. Angkatannya kita bagi yang aktif dulu lah, yang angkatan sampai 4 tahun gitu ya. Nanti di angkatan paling atas gitu, 10 orang, 20 orang, 20 orang, 20 orang, 20 orang. 25 berarti ya. 25, 25, 25, 25. Nah, kalau kita cuma sampling acak sederhana, mungkin kita di satu angkatan tertentu dapat lebih banyak tuh. Ya, nggak 25, 25. Tapi kalau kita pengen dia berlapis, ya kita cluster dulu. Kita buat apa, kita bagi dulu lah gitu ya. Kita juga bisa kelompok-kelompokkan. Oh, saya maunya nggak di situ. Saya maunya cuma semester semester awal doang. Berarti misalkan 2 semester awal. Berarti kira-kira mahasiswa udah semester maksimal semester keempat gitu. Nah, semester ke-5, 6, 7, 8 nggak kita pakai. Misalkan kayak gitu. Itu bisa juga. Tergantung kebutuhan kita sekali lagi ya. Terus multi-step juga bisa. Ya, ada cluster-cluster terpilih yang kita ambil. Boleh juga. Tergantung kita maunya kayak gimana. Dari situ data kita ambil baru ya. Nah, dari data-data itu sebenarnya ada namanya istilah data yang sekunder sama data primer. Data sekunder ini biasanya dari penelitian orang lain atau boleh dari badan-badan tertentu, dari pustakaan, pusat data. Misalkan data-data dari kita tuh BMKG ya, atau misalkan dari BPS gitu, atau dari Kementerian Keuangan kalau ada laporan keuangan biasanya ada tuh, atau dari perusahaan mana dia punya laporan keuangan apa ya, itu juga bisa. Nah, itu artinya data sekunder, kita nggak melakukan langsung. Ya, kita nggak dapetin data itu langsung. Kalau kita bilang itu adalah data primer, itu adalah data yang kita kumpulkan langsung. Kita lakukan survei di situ, misalkan kita eksperimen, kita ambil datanya, kita amati, kita ambil datanya.
dan seterusnya. Melalui wawancara itu bisa juga. Nah, kalau sekunder itu biasanya, ini kan kalau di sini dibilang bahwa biasanya memerlukan waktu dan biaya. Sebenarnya kadang data sekunder juga perlu. Misalkan teman saya waktu itu pernah dia butuh data sekunder berupa data geografi suatu daerah gitu. Ada petanya gitu, segala macam. Nah, ternyata ketika kita mau dapetin data itu, kadang bayar untuk ngeprintnya apa segala macam. Hmm. Tapi itu padahal data sekunder. Maksudnya berarti data primer, data sekunder mungkin butuh biaya juga. Tergantung ya. Kalau di badan pemerintah biasanya mereka memang mengeluarkan itu kepada publik ya. Kita tinggal download aja. Kalau kita tahu lokasinya kita download. Biasanya Kementerian Keuangan gitu, misalnya laporan keuangan di Indonesia setahun kapan itu bisa ada. Beberapa kementerian juga ada laporan-laporan yang mau nggak mau tuh karena diwajibkan kan. Terus BPS, BMKG itu mereka punya ya, dan seterusnya. Ini khusus untuk kualitatif, meskipun banyak yang kita lakukan adalah kuantitatif, tapi mungkin teman-teman juga perlu tahu kualitatif. Biasanya yang kita lakukan adalah ketika menganalisis data kualitatif, itu kita perlu kategorisasi. Ya, misalkan kita melakukan wawancara, oh ini untuk menengah atas, ini untuk menengah bawah. Oh ini untuk usia sekian sampai sekian. Oh ini untuk pekerja dan belum yang masih belum kerja. Oh ini untuk apa dengan untuk apa gitu. Itu kita kategorisasi dulu. Nah, terus kita cek prioritasnya kita tuh lebih butuh yang mana gitu. Misalkan ini kita studi soal tingkat apa ya tingkat tingkat kesejahteraan gitu ya kan yang lebih riskan misalkan buat teman-teman yang belum kerja berarti kita prioritas teman-teman yang belum kerja dulu misalnya kayak gitu. Nah, baru situ ada kelengkapan gitu. Apakah udah cukup data kita ataukah belum? Kalau belum kayak gimana, ada isu atau enggak? Atau adakah hal-hal tertentu spesifik yang perlu kita perhatikan? Nah, gitu. Ya. Contohnya, misalkan kita melakukan penelitian terhadap manajer perusahaan di Indonesia yang dianggap sukses menjalankan perusahaannya. Tujuan penelitian ini mencari tahu ciri-ciri manajer sukses itu kayak gimana sih? Ya, kita melalui wawancara. Kita ciri-cirinya kita cek. Kita susun kategori-kategorinya. Misalnya, dia harus punya prinsip ya, keahliannya oke, terus mengutamakan pelayanan jadi service culture gitu lah ya, ada kultur dia tuh melayani gitu contohnya. Ini selanjutnya kuantitatif, biasanya ini ada kaitannya dengan pengolahan data secara statistik ya, biasanya melibatkan distribusi frekuensi ya, data dalam bentuk tabel, grafik, dan ukuran rata-rata dan seterusnya. Kita buat cuma biasanya untuk deskriptif aja kalau kita ya. Kalau misalkan kita deskriptif nggak perlu. Nah, ini kayak gini aja cukup ya, distribusi frekuensi, tabel grafik cukup. Kalau kita pengen korelasi, cek korelasinya, hubungannya, kita perlu namanya ada namanya chi-square ya. Terus ada namanya Spearman's, ada namanya linear regression. Terus kalau misalnya data dari eksperimen gitu, kita bisa melakukan namanya pretest post-test tadi ya. Misalkan tadi kita pengen tahu hasil penjualan perusahaan antara iklan dan nggak iklan kan kita cek dulu data sebelumnya kayak gimana, kita kasih iklan, nah terus kita cek data setelah iklan. Gitu. Nah teknik statistiknya dia sama dengan sama dengan dikorelasi. Gitu ya. Ya ini chi-square, Spearman sama linear regression. Banyak yang salah satu ini linear regression. Saya sendiri dulu ketika tesis tuh saya pakai multiple linear regression. Ya, saya ada data eksperimen, terus saya analisis dengan multiple linear regression. Jadi kalau linear regression ini biasanya variabelnya satu ya. Tapi kalau kita bilang multiple linear ada beberapa variabel. Di kasus saya misalnya saya pakai waktu itu saya pakai pressure, temperature sama waktu ya. Jadi kayak saya buat simulasi welding gitu. Nah, saya pengen tahu gimana sih pengaruhnya temperatur, pressure sama time terhadap kekuatan welding gitu ya, terhadap perubahan struktur atom dan seterusnya kayak gitu. Dari sini baru kita buat kesimpulan ya. Pernyataan umumnya kayak gimana? Oh, misalnya di kasus penelitian penjualan dengan iklan gitu, ternyata penjualan dengan melakukan pengiklanan, penjualan meningkat.
peningkatan yang terjadi yaitu sebanyak berapa persen dari yang hanya tanpa iklan itu 100 menjadi 120, berarti 20%, dan seterusnya. Terus kita juga kasih ringkasan-ringkasan yang udah kita temuin ya. Didapati bahwa pengiklanan melalui sosial media berpengaruh secara signifikan dibanding dengan pengiklanan secara melalui media-media yang media lainnya gitu, dan seterusnya ya. Saran juga boleh dikasih, biasanya kalau di bab 5 itu ada kesimpulan dan saran ya. Ya, apa sarannya? Misalkan kita melakukan welding, apa namanya tadi, ada orang, kita aja ya. Misalkan kita melakukan sesuatu namanya membuat eh, alat untuk apa namanya tadi, alat untuk keperluan menggiling pakan ternak gitu ya. Nah, oh di penelitian kita ternyata variasinya kurang nih, variasi ukuran, misalkan ukuran peletnya. Jadi untuk ketika pelet itu keluar kan macam-macam ukurannya bisa kita atur ya. Misalkan 4 mili, 6 mili, 5 mili dan seterusnya. Oh, mungkin kita bisa saran, mungkin selanjutnya supaya bisa lebih oke, bisa kita saranin mungkin bisa diteliti lagi mengenai pengaruh ukuran sampel ketimbang cuma kecepatan penggilingan doang. Karena penggilingan doang, kecepatan penggilingan mungkin bukan satu-satunya masalah tuh. Nah, mungkin juga ada masalah dari komposisi pakannya gitu. Komposisi pakannya mungkin pengaruh ke kualitas dari si penggilingan juga dan seterusnya. Kita bisa kasih saran-saran kayak gitu ya. Yang ini nanti tujuannya adalah untuk supaya di sana ketika dilakukan penelitian lagi, jangan penelitian yang sama. Ini tes saya ngasih ini supaya kamu yang selanjutnya ngelakuin ini, jangan penelitian yang sama persis gitu. Misalnya kayak gitu. Ya, dan seterusnya. Oke, mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan hanya ini di pertemuan kali ini. Semoga kita bisa ketemu di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.